Apakah seleksi SIMAK UI S1 reguler ini dilakukan menggunakan skor UTBK? Jawabannya Hai semuanya, udah lama banget kayaknya aku nggak bikin video mengenai jalur masuk di UI atau seputar UI. Nah kali ini aku bakalan ngejelasin tentang 4 program yang dibuka oleh Universitas Indonesia di tahun 2021. Nah, yang pertama itu ada kelas reguler, dan yang kedua itu kelas paralel, yang ketiga ada kelas internasional, dan yang keempat itu ada vokasi. Jadi, menurut aku nggak ada perubahan seperti yang sebelumnya, mereka juga membuka 4 kelas. Kenapa aku masih membahas tentang kelas-kelas yang dibuka oleh Universitas Indonesia? Karena ternyata masih banyak banget yang nanya dan DM ke aku mengenai perbedaan kelas-kelas yang dibuka oleh UI ini. Jadi di video kali ini aku bakalan jelasin ke kalian semuanya apa itu perbedaan dari masing-masing kelasnya. Yang pertama itu ada program reguler atau kelas reguler, di mana pendaftarnya ini terbatas untuk maksimal 3 tahun kelulusan. Jadi pesertanya ini atau jalur ini atau kelas ini itu dapat diikuti oleh lulusan SMA sederajat dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Sedangkan untuk jalur masuknya bisa lewat SNMPTN, SBMPTN, ataupun jalur mandiri yang disediakan oleh pihak Universitas Indonesia, yaitu SIMAK UI. Untuk kelas reguler sendiri, biaya pendidikannya itu sama dari semua jalur masuk. Jadi dia relatif lebih murah daripada kelas lainnya, karena di kelas reguler ini kalian bisa memilih 2 opsi biaya pendidikan, yaitu berkeadilan atau pilihan. Pilihan itu yang sudah disediakan oleh pihak Universitas Indonesia, dan yang berkeadilan itu kalian bisa mengajukan sesuai dengan finansial kedua orang tua kalian. Nah, untuk yang kedua ada kelas paralel, di mana program paralel ini merupakan program pendidikan tanpa batasan usia pendaftar. Nah, jika tadi di kelas S1 reguler itu batasan pendaftarnya itu adalah 3 tahun dari tahun kelulusan mereka, namun untuk paralel ini nggak ada batasan usia. Jadi, ketika kalian mungkin nggak bisa ambil kelas reguler, kalian bisa ambil kelas paralel gitu, karena nggak ada batasan usianya. Tapi di sini banyak banget yang masih nanya perbedaan dari kelas reguler dan kelas paralel itu apa. Nah, untuk program paralel sendiri dan program reguler itu sendiri nggak ada perbedaan antara fasilitas dan kurikulum yang disediakan, itu sama aja. Cuman yang bedanya itu adalah dari jalur masuk dan biaya pendidikan. Nah, kalau untuk anak-anak paralel tadi, dia nggak dapat opsi pendidikan yang berkeadilan. Jadi mereka cuma dapat opsi yang pilihan aja yang udah ditetapin sama pihak universitas. Sedangkan anak-anak reguler itu dia mempunyai 2 pilihan, yaitu berkeadilan ataupun pilihan dari Universitas Indonesia. Nah, untuk jalur masuk program paralel ini bisa lewat PPKB atau SIMAK UI paralel. Nah, yang ketiga itu ada kelas internasional atau program internasional. Nah, nanti kalau misalnya kalian tuh minat dengan kelas internasional ini, calon mahasiswa itu bisa memilih gelar tunggal atau gelar ganda. Nah, gelar ganda itu jadi kayak 2 tahun berkuliah di Universitas Indonesia dan 2 tahun lagi berkuliah di Universitas Mitra di luar negeri. Dan juga untuk jalur masuknya itu bisa melalui talent scouting atau SIMAK kelas internasional. Biasanya itu untuk jadwalnya sendiri sama SIMAK reguler dan paralel itu berbeda. Jadi biasanya itu SIMAK internasional itu dia lebih dulu, selanjutnya diikuti oleh SIMAK reguler dan SIMAK paralel. Nah, yang keempat itu ada program vokasi. Nah, vokasi sendiri itu ada 2, yaitu ada diploma 3 dan diploma 4. Nah, vokasi sendiri merupakan program pendidikan yang mengutamakan penguasaan keahlian terapan tertentu atau keterampilan dengan tujuan untuk menciptakan tenaga profesional yang siap kerja. Nah, untuk jalur masuknya sendiri itu ada 2, yaitu melalui PPKB dan yang kedua itu melalui SIMAK UI. Biasanya sih jadwalnya barengan sama anak-anak reguler dan sama anak-anak paralel nih. Aku juga mau nambahin karena masih banyak banget yang nanya.
nggak semua jurusan yang ada di kelas reguler itu juga ada di kelas paralel. Jadi cuma beberapa jurusan aja yang membuka kelas paralel gitu. Jadi kalian bisa cek aja langsung ke websitenya ui.ac.id. Di situ lengkap banget kelas mana aja dan jurusan mana aja yang dibuka di kelas-kelasnya gitu. Jadi nanti kalian bisa mencari informasi yang lebih jelasnya lagi dan bisa disesuaikan dengan keinginan kalian, dengan preferensi kalian masing-masing. Dan kali ini aku mau nge-share ke kalian beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang sering ditanyain oleh calon-calon pendaftar. Nah, dan hal ini juga sebenarnya udah dikonfirmasi oleh pihak Universitas Indonesia melalui akun Twitternya. Dan diantaranya itu adalah, apakah seleksi SIMAK UI S1 reguler ini dilakukan menggunakan skor UTBK? Jawabannya benar. Jadi pihak Universitas Indonesia membenarkan hal tersebut. Selanjutnya itu adalah, bagaimana jika saya ingin mendaftar SIMAK UI lintas jurusan? Nah, jawabannya adalah untuk pendaftar S1 reguler SIMAK di rumpun IPA, maka kalian itu juga harus menyertakan skor UTBK IPA. Begitu pula berlaku di anak-anak IPS ataupun anak-anak IPC. Jadi ketika kalian mendaftar di rumpun IPS, juga kalian harus menyertakan skor UTBK IPS kalian. Ketika IPC, ya kalian menyertakan skor UTBK IPC. Nah, untuk yang terakhir, ini menurut aku pertanyaannya cukup penting banget. Jadi, mohon disimak. Nah, jika sudah lulus SNMPTN 3 tahun terakhir dan ditolak mendaftar UTBK, apakah saya tidak bisa lagi mendaftar S1 reguler SIMAK? Jawabannya tidak bisa. Jadi perlu digarisbawahi, yang tidak bisa didaftari adalah S1 reguler SIMAK. Jadi kalian masih punya kesempatan di S1 paralel SIMAK. Nah, segitu dulu aja video dari aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan UTBK dan juga SIMAK UI ataupun jalur-jalur lainnya. Semoga tahun ini adalah tahun kalian semuanya.